kita akan belajar materi baru, yaitu teks fantasi. Mungkin bukan hal yang baru kalau kita mendengar kata fantasi, karena di sehari-harinya kita sudah sering mendengar hal-hal yang berbau tentang hayalan. Ya, fantasi itu sama dengan hayalan. Simpelnya, fantasi itu segala sesuatu yang berhubungan dengan hayalan kita, dengan imajinasi kita. Tidak tergantung dengan kehidupan sehari-hari tentunya. Kadang Miss kalau sendirian di kamar atau di suatu ruangan, Miss sering menggunakan imajinasi Miss untuk memikirkan hal-hal yang tentunya menyenangkan bagi Miss. Contohnya, bagaimana kalau seandainya saya punya sayap ya? Atau bagaimana kalau seandainya saya punya kuda poni yang bisa terbang seperti di dongeng-dongeng. Itulah yang disebut dengan imajinasi atau fantasi. Cerita fantasi ini sendiri sering kita temukan di komik, novel, atau cerita pendek. Hal-hal yang ada di luar nalar manusia, itulah yang disebut dengan fantasi. Nah, bagi adik-adik semua tentunya sudah pernah membaca atau bahkan mempunyai imajinasi sendiri, bukan? Apa sih imajinasi yang sering kali kamu pikirkan atau kamu bayangkan terjadi dalam kehidupan nyatanya kamu? Nanti kita sharing dalam kelas ya. Semakin tinggi daya imajinasi kamu, maka dapat dipastikan kamu itu memiliki kreativitas yang tinggi. Karena hanya orang-orang yang memiliki kreativitas yang tinggi yang mampu berani untuk berimajinasi setinggi mungkin atau sekreatif mungkin. Maka jangan segan-segan untuk bisa berimajinasi. Kamu tahu nggak? Ternyata imajinasi juga mampu untuk memacu semangat kita untuk meraih sesuatu lebih bergairah lagi. Nah, kalau ditanya pengertian dari cerita fantasi itu apa sih? Cerita fantasi itu adalah cerita yang dibangun alurnya seperti kehidupan nyata atau kehidupan sehari-hari, namun memiliki unsur imajinasi atau hayalan. Contohnya mungkin di sebuah cerita kalian menemukan kehidupan seseorang yang biasa-biasa saja. Dia mungkin pekerjaannya bertani atau nelayan. Namun tidak jarang kita temukan di tengah-tengah cerita sesuatu hal yang di luar nalar kita tiba-tiba terjadi. Misalnya ketika dia menjala ikan, dia menemukan ikan yang bisa berbicara. Tentu hal ini tidak mungkin terjadi dalam kehidupan nyata, bukan? Nah, kalau karakteristiknya seperti apa kira-kira? Karakteristik dari cerita fantasi adalah yang pertama, bersifat terbuka. Cerita fantasi ini bersifat terbuka atas imajinasi penulisnya. Tidak ada ikatan atau tidak ada larangan untuk imajinasi yang penulisnya tuangkan dalam ceritanya tersebut. Nah, yang kedua, sederhana. Penggunaan bahasanya, pola ceritanya, alurnya bersifat sederhana sehingga mudah dipahami. Yang ketiga, jauh dari kenyataan. Jauh dari kenyataan tentu saja. Di mana sih kita bisa menemukan ikan yang dapat berbicara? Atau tiba-tiba bidadari turun dari surga? Atau mungkin bisa jadi buaya yang dapat berbicara, pohon yang dapat berbicara, dan lain sebagainya. Tidak mungkin terjadi dalam kehidupan nyata, bukan? Yang keempat, penokohannya berlebihan. Seperti yang Miss bilang tadi, bisa jadi ketika si nelayan tadi menjala ikan, menemukan satu ekor ikan yang bersisik emas, berbicara dan dapat mengabulkan permintaan si nelayan. Tentu sangat berlebihan penokohannya dalam cerita tersebut, bukan? Karakteristik-karakteristik yang disebutkan tadi tersebut ternyata tidak mengurangi kemenarikan dari cerita fantasi. Mengapa? Walaupun ternyata cerita fantasi tidak terikat dengan kehidupan nyata, namun perpaduan antara cerita kehidupan sehari-hari dan kehidupan yang hayal itu menambah kemenarikan dari cerita itu tersendiri. Kalau dulu sih Miss ketika baca cerita-cerita fantasi itu benar-benar juga membuat Miss merasa tertarik, karena Miss jadi membayangkan bagaimana sih kalau buaya dan rusa itu berbicara tiba-tiba, atau bagaimana dengan cerita bawang merah dan bawang putih.
Yang ketiga, ikan mas milik si bawang putih dimakan oleh bawang merah dan ibu tirinya. Tulangnya ditanam, kemudian tumbuh menjadi pohon emas. Tentunya itu hal-hal yang menarik buat Miss waktu Miss membacanya. Nah, selanjutnya kebahasaannya. Kebahasan yang pertama adalah kata ganti. Kata ganti di dalam cerita fantasi ada 5. Yang pertama, kata ganti yang menggantikan orang. Terbagi 2 menjadi tunggal dan jamak. Contohnya, aku, kami, kamu, kalian. Kata ganti orang juga terbagi menjadi 6. Yang pertama, kata ganti orang pertama, tunggal, contohnya saya dan aku. Kata ganti orang pertama jamak, contohnya kami dan kita. Kata ganti orang kedua tunggal, contohnya kamu, anda, dan kau. Kata ganti orang kedua jamak, contohnya kalian. Kata ganti orang ketiga tunggal, contohnya dia, beliau. Kata ganti orang ketiga jamak, contohnya mereka. Nah, yang kedua, kata ganti pemilik. Kata ganti pemilik menyatakan pengganti kepemilikan. Contohnya ku, mu, nya, dan terletak di belakang kata. Seperti punyamu, punyaku, punyanya. Nah, yang ketiga, kata ganti penanya. Menanyakan benda, waktu, tempat, keadaan, atau jumlah, dan sebagainya. Penanya orang, siapa, apa. Penanya tempat, di mana, kemana. Penanya waktu, kapan. Penanya keadaan, bagaimana, kenapa, mengapa. Yang keempat, kata pengganti penunjuk. Penunjuk lokasi atau benda. Penunjuk umum, ini, itu. Penunjuk tempat, sana, sini, kesana, kesini. Petunjuk hal, begini, begitu. Kata ganti penghubung. Penghubung antara induk kalimat dan anak kalimat, contohnya yang. Kata ganti tak tentu, yang digunakan untuk menunjukkan suatu informasi yang belum diketahui dengan jelas bentuk atau wujudnya. Contohnya, sesuatu, seseorang, barang siapa, masing-masing, atau para. Nah, yang kedua, konjungsi. Konjungsi atau kata sambung adalah kata yang digunakan untuk menghubungkan kata-kata atau ungkapan atau kalimat dan lain sebagainya. Contohnya, dan, atau, tetapi, ketika, seandainya, supaya, walaupun, seperti, oleh karena, sehingga, bahwa. Yang ketiga, kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang menirukan ucapan atau ujaran orang lain. Kalimat hasil kutipan pembicaraan seseorang persis seperti apa yang dikatakannya dan diberi tanda petik. Dan dapat berupa kalimat perintah, berita, dan kalimat tanya. Ciri-cirinya bertanda petik dalam bahasa tertulis. Yang kedua, huruf pertama pada petikan langsung ditulis dengan menggunakan huruf kapital. Yang ketiga, bagian kutipan ada yang berupa kalimat tanya, kalimat berita, ataupun kalimat perintah. Yang keempat, bagian pengiring dan bagian petikan langsung dipisah. Yang kelima, jika di dalam petikan langsung menggunakan kata sapaan, maka sebelum kata sapaan diberi tanda baca koma, dan huruf pertama kata sapaan menggunakan huruf kapital. Itu dia tadi untuk karakteristik dan kebahasaannya. Miss rasa kalau kita sudah memahami karakteristik dan kebahasaannya, tentunya kita akan dapat menyusun sebuah cerita fantasi menurut imajinasi kalian. Tapi sebelum kalian menulis sebuah cerita fantasi, kalian juga harus mengenali struktur dan unsur intrinsik yang terdapat di dalamnya. Struktur dari cerita fantasi adalah yang pertama, memiliki judul. Yang kedua, di awal cerita adalah perkenalan atau orientasi. Pada fase ini, penulis menceritakan atau memperkenalkan siapa-siapa tokohnya, di mana terjadinya, atau kapan terjadinya cerita tersebut. Yang ketiga, komplikasi. Pada bagian ini biasanya mulai timbul masalah-masalah sederhana. Yang keempat, klimaks.
Pada bagian ini akan muncul masalah-masalah yang memacu emosi dari tokoh-tokoh yang ada di dalamnya. Nah, dalam klimaks ini juga akan ditentukan apakah problem itu atau masalah itu diselesaikan atau masih terbengkalai. Yang kelima, penyelesaian. Pada tahap ini, sekalian penutup, di sana akan diselesaikan masalah yang sudah menjadi klimaks dari cerita tersebut. Nah, setelah selesai dari masalah tersebut, barulah kita bisa mengambil kesimpulan atau pesan yang terkutip di dalam cerita tersebut. Selanjutnya, unsur intrinsik. Yang pertama, tema. Tema itu berisikan ide pokok yang terkandung di keseluruhan cerita. Yang kedua, alur. Alur adalah tahapan-tahapan peristiwa yang terjadi di dalam cerita tersebut. Seperti yang Miss katakan sebelumnya, alur di dalam cerita fantasi atau fabel itu merupakan struktur yang terdapat di dalam cerita fantasi. Yang ketiga, karakter. Di dalam cerita fantasi terdapat karakter, yaitu karakter utama, karakter pendukung, antagonis, dan protagonis. Karakter utama adalah karakter yang memiliki peran di keseluruhan cerita. Karakter pendukung adalah karakter yang mendukung peran dari si karakter utamanya. Protagonis dan antagonis itu apa ya? Protagonis adalah tokoh yang melakukan hal-hal kebaikan, sedangkan antagonis adalah tokoh yang melawan hal-hal kebaikan yang dilakukan oleh tokoh protagonisnya tadi. Nah, yang terakhir, latar. Latar di sini bisa berupa latar tempat, latar waktu, keadaan, atau latar situasi. Nah, itu saja dari struktur dan unsur intrinsik yang dapat Miss jelaskan dalam video kali ini. Lalu, bagaimana tips menulis sebuah cerita fantasi yang menarik? Ada tipsnya. Yang pertama, kamu harus dapat menentukan di manakah cerita ini berlangsung atau terjadi. Kalau kamu sudah dapat memikirkan tempat di mana akan terjadinya cerita tersebut, maka selanjutnya kamu dapat maju ke tahap kedua. Kapan? Kapan sih terjadinya cerita tersebut? Bisa jadi dahulu kala, kemarin, minggu lalu, bulan lalu. Terserah dari kamu sebagai penulis cerita tersebut. Nah, setelah kamu dapat menentukan kapan cerita ini terjadi, maka kamu masuk ke tahap ketiga, yaitu siapa. Siapa sih tokoh yang akan kamu angkat? Siapa sih nama tokoh yang akan kamu jadikan sebagai tokoh dalam cerita kamu? Nah, setelah kamu menentukan siapa tokohnya, maka kamu akan masuk ke laju keempat, yaitu bagaimana. Yang pertama, bagaimana watak dari tokoh-tokoh yang ingin kamu ciptakan. Yang kedua, bagaimana tokoh-tokoh tersebut itu bertemu. Nah, setelah itu, masuklah ke tahap selanjutnya, yaitu tentukan. Yang pertama, tentukan awal ceritanya kamu. Setelah itu, kemudian yang kedua, tentukan masalah apa sih yang terjadi di awal cerita. Setelah itu, tentukan konflik yang terjadi di tengah cerita. Kemudian, tentukan perubahan apa sih yang terjadi di akhir cerita. Setelah itu, tentukan adegan-adegan yang menegangkan atau menyenangkan menurut kamu. Yang terakhir, tentukan apa sih yang ingin pembaca ketahui, atau apa sih yang ingin kamu bujuk atau kamu ingin sampaikan kepada pembaca sehingga pembaca dapat menarik pesan penting atau pesan moral yang terkandung dalam cerita kamu. Nah, mungkin itu saja yang dapat disampaikan pada kesempatan ini. Selanjutnya kita akan bahas dalam kelas kita masing-masing ya. Jangan lupa selalu kerjakan pretest dan post-test yang Miss berikan, karena itu merupakan nilai kamu. See you!